Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Diana, intinya bagaimana dengan statement bahwa kesabaran itu ada batasnya. Nah, apakah itu tidak bisa kita mengontrol emosional kita? Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu kan punya beberapa kecerdasan, emosional, intelijensi, kayak gitu kan. Nah, dari masing-masing kecerdasan itu ada yang bisa dimaksimalkan, tapi ada yang dalam proses pembelajaran seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dalam konteks sabar ini, apakah kalau misalkan orang yang gak sabar itu artinya dia gak bisa memaksimalkan emosional, kecerdasan emosional? Nah, bisa jadi karena kan emosional, emosi yang muncul itu terjadi secara otomatis dari reaksi kimia di otak kita. Nah, tapi perilaku atau behavior yang muncul yang akan kita tampakkan ke lingkungan itu bisa kita atur sepenuhnya. Nah, misalkan ada yang orang membuli kita dengan perkataan bullying secara verbal. Nah, itu kita bagaimana menanggapinya? Kalau misalkan emosinya marah, emosinya kecewa, sedih, atau jengkel, itu kan emosi yang otomatis. Tapi perilakunya kita bisa kontrol. Kalau kita bisa kontrol, kita bisa memaksimalkan atau menggunakan kecerdasan emosional ini, kita menanggapinya dengan ya udahlah, kita dengan diam aja atau malah istighfar atau malah bersyukur, karena dengan itu kita mungkin bisa introspeksi diri. Mungkin kan dia marah karena ada stimulus juga. Nah, itu. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol emosionalnya kita, nah itu akan menimbulkan reaksi yang berbeda juga. Dengan apa? Mungkin dengan kita memukulnya, dengan membalas perkataan verbal, atau malah terjadi percekcokan atau perkelahian. Nah, jadi kalau emosi itu ya terjadi secara otomatis, tapi perilakunya itu bisa kita kontrol sepenuhnya. Nah, dalam konteks sabar ini manusia juga masih terus berusaha, masih terus belajar. Mungkin kita nggak bisa sabar saat itu karena stimulusnya terlalu nggak bisa untuk ditoleransi. Mungkin karena terlalu menyakiti hati, terlalu bikin jengkel, akhirnya kita nggak sabar, terus kita marah. Nah, tapi balik lagi, kita kalau bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kecerdasan emosional ini, ya respon yang kita berikan itu akan berbeda dengan orang yang nggak bisa mengontrol emosinya, kayak gitu. Makasih pertanyaannya. Saya akan menanggapi tanggapan yang dikirim oleh Asyatul Musfirah. Jadi benar sekali bahwa memang kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari usia. Kedewasaan seseorang itu dilihat dari sikapnya, dari tingkah lakunya, dan juga dari bagaimana dia menyikapi suatu permasalahan. Jika seseorang itu bisa menyikapi suatu masalah dengan positif, mengambil hikmah dari setiap permasalahannya, bisa dikatakan dia itu bersikap dewasa ataupun memiliki kecerdasan emosional yang tinggi seperti itu. Makanya memang perlu sekali kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita agar kita bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi kehidupan, tidak meluapkan emosi secara berlebihan, dan juga selalu mengambil sisi positif dari setiap kejadian yang kita alami. Dan juga perlu diingat bahwa kecerdasan emosional saja juga tidak cukup. Kita perlu mengimplikasikan dengan dimensi kecerdasan yang lain seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan kemampuan, dan juga kecerdasan spiritual. Karena dengan implikasi di antara keempat dimensi kecerdasan itu akan membuat kita bisa menyikapi ataupun mengatasi permasalahan yang kita alami, dan juga akan membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang di masyarakat seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Firoh tanggapannya.
mempengaruhi kesuksesan kita adalah kecerdasan emosional. Jika kehidupan kita hanya berpikir dan berdoa saja tanpa adanya emosi atau tekad dalam melakukan suatu hal, maka hidup kita tidak akan berkembang dan tidak akan mengerti, dan semua itu tidak akan berarti apa-apa. Sekian. Jadi memang betul, kecerdasan emosional itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita. Karena kecerdasan emosional itu dapat membantu mengontrol emosi yang kita luapkan, seperti emosi bahagia, sedih, marah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita bisa melakukan tindakan dengan hati-hati, dengan penuh perhitungan dan tidak tergesa-gesa. Sehingga apa yang kita lakukan membawa manfaat dan kehidupan kita jadi lebih berarti. Terima kasih untuk tanggapan dari teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.